Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview mainan dari McFarlane, yaitu berupa para anggota dari The Suicide Squad garapan James Gunn. Nah, di sini terlihat hanya 2 box figur, tapi sebenarnya di sini ada 4 figur. Selain ada figur Bloodsport dan Polka Dot Man, di sini di belakangnya juga ada figur lain, yaitu ada figur Peacemaker dan juga Harley Quinn. Ini karena kotaknya saking besarnya, jadi tempat review saya nggak muat, jadi terpaksa saya tumpuk, saya barisin ke belakang. Dan figur ini keempatnya akan saya review semuanya secara lengkap dalam satu video. Nah, buat kamu yang pengen melihat figur tertentu saja, nanti silakan lihat di timestamp yang akan saya buat nantinya di video ini. Jadi tinggal diklik untuk melihat figur mana yang mau kamu tonton. Tapi kalau misalnya mau nonton semua juga lebih bagus lagi kalau kamu mau nonton full dari awal sampai akhir. Siapa tahu penasaran kan? Oke, kita langsung review saja dari yang pertama. Oke, ini figur yang pertama akan kita review adalah figur Bloodsport ya teman-teman. Nah, di sini terlihat boxnya ada buff dari King Shark, yaitu bagian badannya ya, dan apa ini bagian belakangnya lah. Nah, di sini kita lihat ada Bloodsport yang versi unmasked ya. Jadi sebenarnya Bloodsport ini ada 2 versi yang bertopeng dan tanpa topeng, tapi saya lebih memilih beli yang nggak pakai topeng karena kelihatan lebih keren aja gitu kalau HS-nya wajah manusia. Oke, ini dia penampakan dari depan kotaknya. Ini dari samping ada tulisan The Suicide Squad Bloodsport Unmasked The Suicide Squad. Lalu bagian belakangnya, nah ini ada fotonya Idris Elba ya sebagai Bloodsport. Lalu ada buff dari King Shark. Ini bagian part keduanya ya. Part ke-1-nya tuh di Polka Dot Man, nanti kita akan review juga. Lalu di sini ada 3 foto member Suicide Squad lain. Sampingnya ada tulisan DC Multiverse Bloodsport Unmasked, dan atasnya ada tulisan Suicide Squad. Oke, itu saja. Mungkin kita coba unboxing ya. Setelah kita unboxing, ini di dalamnya kita dapat 1 kartu dan 1 stand base. Tapi seperti biasa, saya nggak pernah buka kartu dari figur McFarlane karena sayang aja sih mau bukanya. Jadi kita nggak akan mereview kartunya ya. Intinya sih di kartu ini di belakangnya ada tulisan tentang profil karakternya. Dan ini dapat stand standnya stand standar McFarlane lah. Saya rasa nggak ada yang spesial juga karena rata-rata sama standnya. Kalau mau tahu standnya seperti apa, mungkin bisa lihat di review McFarlane saya sebelumnya ya. Nah, ini dia Bloodsport yang sudah dibuka. Sekarang kita buka talinya dulu. Ini harus ekstra hati-hati karena jangan sampai cutternya mengenai Bloodsportnya ini nanti lecet.
ternyata banyak juga ininya, talinya. Ini harus ekstra hati-hati sih, karena talinya banyak dan mepet-mepet. Mungkin bisa dilepas tanpa harus dipotong ya. Kita coba aja. Susah cuy. 1, 2, 3. Ya, akhirnya berhasil dilepas walaupun dengan susah payah. Kita baringkan dulu di sini ya. Sekarang kita buka pedangnya. Dan kita buka buffnya. Kok susah ya? Saya nggak pernah buka figur McFarlane sesusah ini. Biasanya nggak butuh waktu lama, saya bisa unboxing dengan cepat. Entah kenapa ini agak susah. Ya, oke, ini buff dari King Shark-nya. Nanti akan kita review ya, sekalian kita pasang. Nah, sekarang inilah dia penampakan dari figur Bloodsport. Seperti yang terlihat ya, ini penampakan dari figurnya. Ini ada wajahnya, muka Idris Elba ya, walaupun nggak terlalu mirip-mirip Ahmad, cuma lumayan lah. Lalu ini suitnya, dan ini sepatu, dan kita dapat 2 pedang. Ini yang sebenarnya ini agak aneh ya, karena di filmnya itu Bloodsport itu nggak pakai pedang senjatanya, tapi pakai pistol ya, senjata apa jarak jauh. Tapi McFarlane malah ngasih aksesoris pedang, padahal dia kan nggak pakai pedang ya setahu saya, dan nggak ada dikasih sama sekali aksesoris senjata. Nah, ini mungkin apa, kurang riset atau infonya salah ya, dapat dari DC malah dikasih aksesoris pedang. Sebelum kita pasangkan, kita lihat lebih dekat dulu. Nah, ini kepalanya dari samping, depan, dan belakang. Ya, belakangnya rambut sih. Sekarang kita cek artikulasi. Kepala bisa memutar,
360 derajat ya. Tangan bisa membuka lebar, tapi nggak bisa sampai ke atas banget. Bisa muter, terus bisa menekuk. Oh, menekuknya lumayan ya, bisa sampai hampir rapat lah. Lalu ini pergelangan tangan bisa diputar juga. Kita lihat yang di sebelahnya sama juga artikulasinya. Lalu kita lihat di sini, ini sepertinya ada artikulasi ya, tapi saya coba putar nggak bisa, kayaknya nggak ada deh artikulasi di sini, adanya di sini doang. Ini kayaknya cuma model bajunya aja, tapi sebenarnya nggak ada artikulasi di torso ya. Nah, di sini bisa nih artikulasi muter, dan ini agak loose. Terus artikulasi di kaki, lutut, masih keseret banget. Lalu ini bisa turun naik kakinya, dan pergelangan kakinya bisa mutar, ujung kaki bisa menekuk. Lalu ini juga bisa nekuk. Ini kaki bisa nekuk ya, begitulah. Tangan bisa melebar ya, lumayan lah. Artikulasinya standar McFarlane. Sekarang kita coba pasangkan pedang. Oh, pedangnya enak ya, masangnya langsung kepasang, nggak pakai drama. Nah, dan materialnya kayaknya lebih padat dibandingkan pedang-pedang McFarlane pada umumnya yang suka bengkok-bengkok. Nah, ini lumayan padat lah. Oke, inilah dia Bloodsport dengan pedangnya. Ya, not bad at all. Oke, untuk harganya sendiri Bloodsport ini saya beli dengan harga 399.000 di Toys Kingdom. Nah, ini harga ini cukup mahal dari harga biasanya, karena kalau McFarlane itu di Toys Kingdom rata-rata harganya itu 349.000, tapi ini lebih mahal sekitar 50.000. Mungkin saya rasa karena selain dapat figur juga dapat buff. Nah, kalau buff ini dikumpulin semuanya kan bisa jadi satu figur tuh, makanya harganya jadi lebih mahal karena ada bawaan buff tersebut. Dan menurut saya nggak masalah sih, karena saya juga niatnya mau beli semua figurnya juga. Jadi ketika saya beli 4-4-nya, ibaratnya bonus satu figur lah King Shark itu. Karena kalau beli langsung, buffnya King Shark itu sekitar 600, bukan buffnya ya, jadi King Shark itu ada yang versi nggak buff dari McFarlane, dia ngeluarin juga, dan harganya kalau nggak salah 600.000. Nah, daripada saya ngeluarin duit 600.000, mending saya beli 4 figur yang lebih mahal 50.000 ya. Jadi tapi saya sudah dapat King Shark, jadi saya anggap saja saya beli King Sharknya dengan harga 200.000 gitu. Selanjutnya kita ukur ya tingginya berapa. Nah, Bloodsport ini memiliki tinggi sekitar 18 cm lah, atau lebih ya, 19-19 cm. Nah, ini cukup tinggi ya, karena ini adalah figur 7 inch, dan tinggi ini udah standar tingginya figur McFarlane, jadi kalau dijejerkan bakal sama kurang lebih gitu. Kita lihat lebih detail ya, bagian atas, bawah,
Ya, itulah dia review saya untuk figur McFarlane Bloodsport. Untuk kelebihannya, figur ini memiliki artikulasi yang cukup banyak ya, standar McFarlane lah seperti biasa. Tapi yang menjadi keunggulannya adalah figur ini artikulasinya gampang untuk dipose. Jadi tidak terlalu sulit, walaupun ada yang keseret di bagian kaki, menurut saya nggak masalah ya, karena kaki memang harus seret biar bisa menopang tubuh figur ini. Cuma yang jadi kekurangan dari figur ini ya aksesorisnya yang tidak cocok ya. Mestinya kan dapatnya pistol ya, tapi malah dapatnya pedang yang tidak sesuai dengan filmnya. Untuk HS nya sendiri menurut saya lumayan, walaupun tidak 100% mirip, tapi kalau dari jauh ya masih kelihatan lah wajah Idris Elba nya. Untuk paintingnya juga bagus, warnanya biru dan oranye ya, oke lah untuk sebuah figur ini bisa layak lah untuk dibeli. Oke, itu saja review dari saya. Sekarang kita lanjut ke figur yang kedua. Figur kedua yang kita review adalah figur dari Polka Dot Man. Kita lihat ya, ini penampakan depannya. Lalu kita lihat dari samping ada tulisan DC Multiverse Polka Dot Man. Di belakang ada fotonya Polka Dot Man dan ini buffnya. Terus ada 3 karakter yang satu wave dengan figur ini, yaitu Bloodsport, Peacemaker, dan Harley Quinn. Lalu di sini ada tulisan The Suicide Squad, Polka Dot Man, The Suicide Squad. Nah, buat kamu yang pengen tahu ya origin dari Polka Dot Man, saya juga sudah pernah bikin reviewnya di channel saya. Kalau bagi yang mau menonton, silakan saja klik link di pojok kanan atas video ini. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung saja buka figurnya. Oke, inilah dia penampakan dari figur Polka Dot Man. Lumayan mirip ya mukanya sama si artisnya tuh, lupa namanya, David Dalmatian kalau nggak salah. Terus kita dapat aksesoris, dapat ini efek polkadot ya, kayak tembakan polkadotnya. Lalu kita dapat kacamatanya dan dapat pergelangan tangannya, sarung pergelangan tangan. Nah, tapi saya belum tahu nih ini buat ditaruh di mana, karena ini kan udah ada ya, dapat sarung tangannya ya, kok dikasih lagi buat di mana masih belum tahu.
Oke, sebelum kita pasang aksesorisnya, kita lihat secara detail dulu figurnya. Nah, ini detail figurnya. Kepalanya, wajahnya lumayan lah ya, ada wajah-wajah muka-muka sedihnya. Oke, kita coba putar artikulasinya. Ya, seperti biasa 360 derajat. Wah, di sini agak lus ya. Nih, langsung kerasa lusnya. Nah, ini lus juga nih, bener-bener lus. Nah, ini sikunya bisa ditekuk, pergelangan tangan bisa diputar. Ini juga sama, ini juga lus juga, bisa ditekuk juga tangannya. Lalu ada artikulasi di pinggang, di kaki bisa ke depan dan ke belakang tapi nggak full. Bisa menekuk lututnya sampai keren nih, bisa sampai full cuy, mantap. Terus ujung kaki juga bisa menekuk dan pergelangan kakinya bisa diputar. Lanjut, ini juga sama, kaki yang sebelahnya bisa dimaju mundur nggak full, lalu tekuk sampai full bisa, dan ini ditekuk bisa juga, dan pergelangan kaki bisa puter. Oh, ini ngebalikinnya agak susah ya, keras. Aduh, kok keras banget ngebalikin kakinya. Agak susah. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat lah ya dari atas ke bawah mungkin. Ini figurnya, kakinya dari belakang banyak polkadot-polkadotnya ya, dan ini sculpted, timbul gitu. Ini keren lah. Oke, sekarang kita coba pasangan aksesoris. Kita coba ini kacamatanya ya. Oh, mantep nih. Bisa dipakein juga, keren. Mantap. Wish, ini udah mirip kayak di film nih kalau pakai kacamata. Sekarang kita coba pasangkan efek polkadotnya. Ini kalau peluru polkadotnya ditembakkan. Ya, gimana ya, gini kali ya. Nah, gini. Wih, keren juga. Terus yang ini nih, ini buat gimana ya, mungkin ada yang tahu ini buat ditaruh di mana. Buat apa ini? Apakah cuma cadangan? Tapi juga ini kayaknya ya permanen dah di sini, nggak bisa lepas juga. Oh, apa buat di sini ya? Ya pasti buat di sini sih, tapi kan buat pasang di tangan ya. Ya nggak tahu lah ini buat apa nih, ditaruh di mana, saya kurang paham. Mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini ditaruh di mana aksesorisnya, karena saya bingung juga. Nah, inilah dia polkadotnya. Figurnya cukup keren dan unik ya. Apalagi ini polkadot nih karakter yang sangat jarang ada di DC, jarang muncul.
dan nasibnya selalu sial kalau di komik, sering mati sih lebih tepatnya. Nah, sekarang kita akan coba ukur berapa tinggi figur ini. Figur ini tingginya sekitar 18 cm, sama seperti Bloodsport. Ya, namanya juga skalanya sama ya, pasti tingginya juga sama lah kurang lebih. Oke, untuk kelebihannya, saya suka dari figur ini apa ya, kostumnya bagus sih, lucu, dan pakaiannya ini, polkadotnya ini sculpted, jadi nggak cuma cat doang tapi ada timbul-timbulnya, dan ini patut diacungi jempol lah effort dari McFarlane, dia nggak ngasal bikin kostumnya. Terus aksesorisnya banyak, dapat efek polkadot, terus kacamata, dan ini nih sarung pergelangan tangannya yang saya nggak tahu gunanya buat apa. Untuk kekurangannya, join tangannya itu ada agak sedikit loose, jadi kerasa banget ininya, loose-nya. Kemungkinan juga kalau sering dia pose bakal letoy dengan cepat, jadi ya posenya jangan terlalu sering aja biar nggak cepat letoy. Terus ini nih, ada aksesoris yang nggak jelas kegunaannya apa, ya mungkin ada sih ya kegunaannya apa, cuma saya yang nggak tahu. Jadi karena saya nggak tahu dan ini membingungkan juga sih buat ditaruh di mana, jadi saya anggap aja ini kekurangan. Terus apalagi ya, overall sih oke sih. Saya juga kacamatanya nih dapat dan bisa dilepas pasang, nggak permanen kayak McFarlane-nya Batman Justice dan Justice League yang dibikin dua versi, ada yang pakai kacamata kebuka sama kacamata tutup. Konyol sih, cuma beda head sculpt aja, ini dibikin dua versi. Jadi sebenarnya bagusan yang kayak gini, kita bisa custom sesuai selera, mau yang pakai kacamata atau enggak. Oke, itu saja mungkin ya review dari Polkadot Man. Oh iya, untuk harganya sama, saya belinya harganya 399.000, ya 400.000 lah anggapannya ya, karena kita dapat buff jadi lebih mahal sedikit dari harga McFarlane normalnya, yaitu 350.000. Untuk keseimbangannya sendiri, ini cukup seimbang. Saya dirikan tidak mudah jatuh lah. Oke, nih keseimbangan figurnya ya. Saya suka figur-figur yang gampang berdiri, karena bagaimanapun kan figur buat dipajang ya, kalau berdirinya susah ya gimana, agak-agak ilfil juga kalau figur bagus tapi susah berdiri. Kayak figurnya McFarlane Steppenwolf, itu susah banget berdirinya, udah letoy, berdirinya susah lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke figur berikutnya. Figur berikutnya yang kita review adalah Harley Quinn. Nah, kita lihat ini penampakan figurnya Harley Quinn dengan dressnya yang didapat dari Raja di Corto Maltese, Presiden di Corto Maltese, Silvio Luna ya, yang mau dinikahin tapi nggak jadi. Terus ini dapat buffnya King Shark di bagian kaki. Ini bagian sampingnya ada tulisan DC Multiverse Harley Quinn. Lalu di belakangnya ada foto Harley Quinn dan buffnya King Shark.
Di samping ada tulisan The Suicide Squad, Harley Quinn, The Suicide Squad, dan McFarlane Toys. Di atas ya tulisan Suicide Squad, sama sih. Langsung saja ya kita buka. Oke, seperti biasa. Inilah dia penampakan dari Harley Quinn-nya. Oh, figurnya sendiri ringan ya, nggak berat dan apa ya, kurus. Harley Quinn-nya kurus. Oke, saya coba diriin dulu. Apakah figurnya gampang berdiri? Oh ya, bisa, lumayan lah. Kita dapat satu aksesoris, tongkatnya Javelin. Di film yang ada karakter Javelin yang dia itu mati saat menjalankan misi, dan dia memberikan tongkatnya kepada Harley Quinn dan akhirnya dipakai. Nah, ini Harley Quinn. Kita lihat dulu ya wajahnya secara lebih dekat. Ternyata kalau dilihat lebih dari dekat lumayan mirip juga ya sama Margot Robbie. Padahal dari jauh tuh saya kelihatannya tuh ini loh, nggak mirip, aneh mukanya. Apa ya, matanya sayu, terus senyumnya tuh senyum gak niat gitu, antara mau senyum dengan enggak. Tapi kalau dilihat lebih dekat jadinya kok mirip gitu. Pakai ini ilusi mata atau gimana ya, silakan nilai sendirilah ya, HS nya bagus atau enggak. Kalau menurut saya sih HS nya nih, sekilas waktu pertama kali lihat di apa namanya previewnya sebelum rilis, saya udah ini sih, udah apa ya, kurang suka sama HS nya karena jelek. Tapi apa namanya ya, nggak apa-apa lah buat nambahin koleksi figur Harley Quinn McFarlane kan, karena kan McFarlane ini itu ya skalanya beda. Saya juga punya yang Harley Quinn versi SAF tapi pendek ukurannya, jadi nggak satu skala. Walaupun HS-nya lebih bagusan yang SHF dibandingkan yang ini, cuma nggak masalah lah ya, namanya juga figur murah. Kalau SHF kan bisa sampai jutaan satu figur. Nah, kalau dibeliin McFarlane bisa dapat 3 biji. Jadi menurut saya nggak masalah juga sih. Oke, sekarang kita lihat detail bajunya dulu ya. Nah, ini dressnya, ini mantap. Wow, keren cuy. Tatonya nih boleh-boleh lah, sangat detail, puding. Yuk kita lihat. Wow, ini keren sih detailnya sih, sampai segininya dia bikin apa namanya, detail tatonya. Di sini juga ada nih, keren. Terus di sini juga ada, ini gambar apa ya, Putri Duyung kah? Kayak jin. Ini Joker, tulisannya property no one. Oh iya, ini dia sudah move on dari Joker ya. Lalu di sini juga ada nih, di dadanya tulisannya Daddy Little Monster. Keren. Apakah mirip seperti yang di
filmnya, tatonya saya juga lupa sih, tapi emang banyak tato-tato emang di badannya, cuma saya nggak ingat secara detail letak posisi dan bentuk tatonya apakah sama. Silakan nilai sendiri ya, atau bandingkan sendiri. Nah, terus kita coba artikulasinya ya. Kepala, oh bisa memutar, oh rambutnya keren cuy. Apa namanya, catnya bagus dan terlihat hidup. Oke, tangannya bisa memutar 360 derajat, bisa menekuk sampai full. Pergelangan tangannya juga bisa memutar. Tangannya ini juga bisa membuka, memutar, menekuk. Lalu kakinya bisa maju tapi nggak full ke belakang, juga nggak full karena ketahan sama roknya. Kalau kita tekuk lututnya bisa, oh tapi nggak bisa full banget nih, cuma 90 derajat. Pergelangan tangan bisa, pergelangan kaki bisa memutar, ujung kaki bisa ditekuk. Kita coba satunya lagi. Kakinya nggak bisa ke depan dan ke belakang dengan ini ya, dengan full karena kehalang roknya yang padat. Terus kita tekuk lututnya. Nah, bisa nih kita tekuk lututnya walaupun nggak bisa full banget. Pergelangan kaki bisa kita putar, lalu ujung kaki bisa kita tekuk. Keren, sangat keren. Sekarang ini aksesorisnya kan dapat javelin ya, kita coba pasangkan. Ini yang bener yang mana ya, kayaknya sama aja kali. Coba kita pasangkan di tangannya. Dan ya, sudah terpasang. Gampang sekali memasangnya. Oke, kita coba dirikan apakah bisa seimbang dengan dipakaikan javelin. Bisa ternyata guys. Oke juga lah keseimbangan figur ini nih, boleh. Oh, gak boleh dipuji langsung jatuh dia. Oke, kita perbaiki dulu sedikit. Sekarang kita lihat berapa tingginya. Untuk tingginya sekitar 17,5 cm ya. Ya kurang lebih lah, sekitar 7 inch. Oke, kalau untuk kelebihan figur ini menurut saya apa ya, kelebihannya sebenarnya standar-standar aja sih. Oh iya, tatonya keren sih, jadi detail tato di tubuhnya itu bagus dan nggak asal, apa namanya, nggak, catnya bagus lah, nggak blur, walaupun kecil tapi tetap bisa kebaca bentuk tulisannya dan juga bentuk tatonya. Kalau untuk artikulasi standar, aksesoris juga cuma satu doang sih, apa namanya, saya nggak bisa komplit karena di film dia cuma bawa javelin. Cuma sebenarnya saya pribadi lebih suka kalau Harley Quinn ini pakai kostum yang di awal misi itu, kayak versi Harley Quinn di Arkham. Nah itu pasti bakal keren sih dibanding yang dress ini. Andaikan McFarlane ngeluarin yang versi kostum satu lagi, pasti bakal lebih laris menurut saya. Cuma ya udahlah, karena dia cuma ngeluarin ini doang, mau nggak mau juga saya beli juga sih. Ya semoga aja nanti dia ngeluarin versi kostum satu lagi yang lebih keren, karena kan dia bawa bazooka tuh kok kostum yang itu. Oh ya, ini juga bagus sih detail rambutnya, ini warna merah dan hitam, keren, terlihat hidup. Untuk kekurangannya saya komplain di wajahnya sih, yang nggak terlalu mirip, aneh bentuk mukanya. Walaupun harus saya akui kalau dilihat lebih dari dekat
mirip kayak Margot Robbie, tapi kalau lihat dari jauh jadi nggak mirip. Artikulasi ini di kaki karena kepentok sama rok jadinya mentok ya, jadi salah satu kekurangan juga. Oh, dan kalau untuk kelebihan ini sih figurnya bisa buat berdiri lah. Kalau untuk harga sama sih, harganya 400.000 sebiji bonus buff King Shark. Oke, itu saja review dari Harley Quinn. Sekarang kita lanjut ke review mainan berikutnya. Mainan berikutnya yang kita review adalah Peacemaker. Keren kan? Ini Peacemaker diperankan oleh John Cena ya di Suicide Squad. Kita dapat buff tangan King Shark. Di sini ada tulisan DC Multiverse Peacemaker Collect to Build King Shark. Di sampingnya ada tulisan DC Multiverse Peacemaker, dan di bawahnya ada tulisan McFarlane Toys. Lalu di belakangnya lagi ada gambar Peacemaker dan King Shark. Lalu di sini ada 3 karakter, Polka Dot Man, Bloodsport, dan Harley Quinn. Di samping lagi kita lihat ada tulisan The Suicide Squad, Peacemaker, The Suicide Squad, dan tulisan di bawahnya McFarlane Toys. Oke, sebenarnya sama aja sih, tak perlu berlama-lama lagi lah, langsung kita buka. Ini juga ikut guys. Oke guys, seperti biasa kita buka dulu tekan talinya, mulai dari yang paling gampang dulu ya. Gampang susah sih guys. Oke guys, tangannya terlepas ya, ini tangannya yang sok berat guys. Lanjut buka ini Peacemaker. Ini maksudnya guys. Oke. Susah pak. Ngeri. Ini susah banget ya guys. Kakinya nyangkut. Sedikit. Oke. Wah, ini keren guys, sebelumnya guys. Oke, sebelum kita bahas ini, seperti biasa kita dapat 1 kartu collectible dan 1 stand base. Nah, ini figurnya padat banget ya, berat dan padat dan solid. Sepertinya ini akan menjadi figur favorit saya nih, si Peacemaker, karena keren dari bobotnya. Nah, ini Peacemaker ya dengan helmnya. Jadi di sini Peacemaker ini ada 2 versi yang pakai helm dan versi yang nggak pakai helm. Nah, cuma saya beli yang pakai helm karena biar lebih dapat aja ciri khas Peacemakernya ya. Nah, Peacemaker ini diperankan oleh John Cena di film The Suicide Squad. Kalau kamu pengen tahu lebih lengkap origin dari Peacemaker ini, saya pernah buat videonya di sini. Jadi kalau mau nonton silahkan klik link di pojok kanan atas video ini. Nah, kita lanjut untuk reviewnya. Kita lihat dulu lebih dekat ya mukanya. Nah, ini dia mukanya John Cena. Peacemaker maksudnya. Mirip loh. Lihat, ini kalau dilihat lebih detail nih,
mukanya mirip, mulutnya keren. Bajunya juga nih, ini apa ya, bahannya nih kalau dilihat dari jauh kayak kain walaupun sebenarnya plastik. Coba detailnya bagus nih, ada bahan kayak sculpting kaos-kaosnya gitu, sangat keren tuh, jadi kelihatan kekar. Nah ini mantap. Coba kita lihat dari atas sampai bawah. Wajahnya loh mirip banget, keren dah. Sekarang kita coba artikulasinya. Nah ini artikulasi memutar, kepala 360 derajat, tangan bisa memutar, bisa melebar, bisa menekuk full, mantap. Pergelangan tangan bisa memutar, bisa menekuk lah dikit ya. Ini juga bisa memutar, menekuk, pergelangan tangan juga bisa memutar. Lalu di sini ada artikulasi di pinggang. Di sini ada artikulasi bisa maju, bisa ke belakang tapi nggak full. Terus lutut bisa menekuk, bisa full cuy, mantap. Terus kaki, pergelangan kaki bisa memutar, ujung kaki bisa bengkok, kaki sebelahnya juga bisa maju, ke belakangnya nggak full. Terus lututnya bisa nekuk, tapi ini nggak bisa full ya. Lalu pergelangan kaki bisa diputar dan ujung kaki bisa ditekuk tuh, mantap. Oke, keren ya. Sekarang kita coba dirikan dulu, bisa apa enggak. Kunci dari sebuah figur adalah dia harus bisa berdiri ya, seimbang, harus bisa seimbang tanpa stand base. Itu adalah ciri figur yang baik. Karena ada banyak figur yang keren tapi nggak bisa berdiri, bahkan untuk pose museum aja nggak bisa, itu sedih sih. Nah kita lihat apakah Peacemaker ini figurnya seimbang atau enggak. Karena kalau dari first impression ini cukup keren ya figurnya. Sekarang kita lihat saja apakah benar-benar bisa. Oke guys, bisa guys, mantap. Oke, selanjut ke aksesorisnya. Kita dapat satu pedang, dan terjadi lagi ya seperti Bloodsport, mengapa si Peacemaker ini dikasih pedang padahal senjatanya dia ini bukan pedang, jangan, seharusnya pistol ya. Dan juga kapak, dia nggak ada pakai pedang kayaknya, seingat saya di Suicide Squad, tapi aksesorisnya malah pedang, nggak nyambung. Tapi sudahlah, bagaimana lagi, agak nggak cocok sih sebenarnya, masa aksesorisnya pedang, padahal khas dia itu kan pistol ya, orang dia mati aja kena tembak, adu tembakan sama si Bloodsport. Kita coba pasang ya. Oke. Agak sulit masangnya, nggak terlalu sulit sih, sedang lah. Oh ya, untuk bahan pedangnya ini cukup solid ya, nggak gampang bengkok, nggak seperti pedang McFarlane dari rilisan sebelumnya itu gampang bengkok. Ini kayaknya lebih padat walaupun tetap dari plastik, jadi kalau jatuh juga nggak mudah patah ya, cuma lebih padat dia, nggak bengkok lah intinya. Nah ini dia figur Peacemaker dengan aksesorisnya. Oke, kalau untuk kelebihan figur ini, saya suka figurnya karena berat, solid, isi figurnya padat gitu ya, dan head sculptnya mirip banget kayak John Cena. Terus sculpting bajunya keren, benar-benar kelihatan real, kayak bahannya kain, badan kekernya juga terasa. Terus kalau untuk kekurangan ya ini, artikulasi di tangan agak loose ya, gampang baru pertama kali digerakin aja udah loose. Terus aksesorisnya nggak nyambung kayak Bloodsport tadi, dapatnya pedang maksudnya kan,
pistol ya. Paling itu aja sih. Untuk harga sih sama 399.000 kali 400.000. Tinggi juga mestinya sama sih. Tingginya itu berapa nih? Oh, kayaknya ini lebih tinggi deh. Ini 19 cm kayaknya. Lebih tinggi dari figur yang lain. Mungkin karena Peacemaker ini perawakannya tinggi ya, jadi dibikin agak tinggi daripada anggota Suicide Squad yang lain. Oke, itu saja review dari Peacemaker. Sekarang saatnya bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu buff dari King Shark. Kita susun dulu komponen-komponennya. Saya juga baru pertama kali nyusun buff seperti ini sih, dan nanti kita sambil lihat petunjuk pemakaiannya, pemasangannya. Lihat, ini ada komponennya. Saya coba pasang dulu ya tanpa melihat petunjuk. Moga-moga tidak berbahaya. Kayaknya ini tangannya harus dipasang dulu di sini. Buffnya King Shark, dan figurnya bener-bener berat, walaupun masangnya agak susah ya, gampang-gampang susah lah. Mungkin karena saya sambil ngerekam jadi agak susah, tapi sebenarnya sih enggak sih, tinggal dipasin bener-bener aja. Dan kalau dipegang ini berat tuh, kerasa beratnya. Dan ini keren banget sih, gede banget figurnya, asli, no kidding. Aduh, tapi gampang lepas ya. Mungkin artikulasinya nggak boleh banyak-banyak digerakin, secukupnya aja. Nah, kalau digerakin banyak-banyak ya lepas, namanya juga buff ya. Oke, sekarang untuk keseimbangan kayaknya dia susah berdiri guys, kayaknya nih berat ke belakang, dan kakinya nih nggak bisa dibuka, nggak bisa dilebarin gitu karena celananya. Sayang sekali ya, jadinya susah berdiri loh. Tapi ada ini sih lubang nih buat keseimbangannya, cuma ya tetap aja saya rasa nggak bakal banyak membantu, kecuali mungkin ditekuin banget ya. Susah tapi cuy ya, ini kendor pula. Ya, oke, saya masih berusaha mendiriin figur ini, tapi susah ya. Ginilah ya kira-kira, susah guys. Untuk tingginya, wow ini tinggi ya, sekitar 24 cm. Untuk detailnya bagus, ini mulutnya bisa dibuka, dan giginya ini
apa ya, lumayan tajam dan lengkap loh, sampai sedetail itu di gigi, bagian giginya. Terus artikulasi nggak banyak ya, ini di tangan. Terus pergelangan dan keras banget, saya nggak berani maksain juga. Dan di kaki juga ada artikulasi ini, dari king shark-nya, kepala nolehnya gini doang paling nih, dia nggak bisa noleh kanan kiri, cuma miring muter-muter aja, nggak bisa mendongak banget ya. Mungkin namanya juga buff ya, jadi kekurangannya seperti itu. Aduh. Oke, saya coba diriin dulu sebelum saya mengambil kesimpulan. Susah tapi diriinnya guys. Yang bikin susah tuh kakinya, karena kakinya nggak bisa dilebarin sih, jadinya gampang jatuh karena keberatan badan. Kalau bisa dikangkangin sih pastinya bisa ini ya, lebih gampang berdirinya. Cuma ya gitulah, paling badannya yang dimajuin, tapi tetap aja susah. Capek bos mosinnya, sudah saya pegang aja ya. Intinya kelebihannya ini figurnya gede, berat, dan detailnya bagus, terutama di bagian giginya yang ini, yang detail banget. Kekurangannya tidak bisa berdiri, sudah pasti, seperti yang sudah kita lihat. Terus artikulasinya sangat terbatas, terutama di bagian kaki ini yang jadi komplain. Dah lepas ya, biarin aja lah. Ini nggak bisa kebuka lebar, padahal ini adalah bagian penting buat menyeimbangkan si figur ini. Andaikan figur ini ada artikulasi di kaki, minimal buat buka tutup bisa bikin figur ini gampang buat berdiri. Terus ya karena ini buff, jadi gampang-gampang lepas ya. Jadi harus apa, mosenya harus pelan-pelan aja biar nggak gampang lepas. Tapi overall oke lah, namanya juga buff, jadi maklumin aja kalau banyak kekurangannya. Tapi ini figurnya cukup gede loh. Nanti kita akan di akhir video kita akan bandingkan tinggi mereka masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja figur dari review dari buff king shark ini. Nah, inilah dia penampakan dari kelima figurnya. Ada Bloodsport, Harley Quinn, Polka Dot Man, Peacemaker, dan King Shark. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri ya perbandingan tingginya juga, dan proporsional tubuh masing-masing. Dimana kita lihat tadi si Peacemaker ini yang memiliki tubuh yang cukup tinggi dibandingkan 3 member Suicide Squad ini. Dan tentu saja King Shark yang memiliki badan paling besar ya, sama seperti yang di film. Menurut saya ini cukup memuaskan ya bagi saya figurnya ini, walaupun ada beberapa kekurangan, terutama di King Shark yang susah sekali berdirinya. Saya butuh waktu lama untuk mendirikan figur ini, itu pun dengan pose yang awkward seperti itu ya. Nah, itu bisa menjadi catatan kekurangan dari buff King Shark ini. Saya nggak tahu kalau yang di versi code labelnya ya, yang langsung jadi itu apakah mempunyai permasalahan yang sama atau mungkin dia lebih seimbang karena bukan buff. Nah, itu saya nggak tahu ya. Nanti silakan saja nonton review orang lain, karena saya sebenarnya nggak bakal beli lagi yang versi gore label kecuali ada yang endorse. Tapi ya nggak mungkin juga sih ada yang endorse. Oke, mungkin itu saja sih review dari saya. Intinya sih figur ini kalau kamu pecinta DC, film The Suicide Squad terutama, dan pengen punya figurnya, ya ini keempat figur ini layak untuk dibeli sih, apalagi harganya murah ya. Saya sendiri
cukup puas lah dengan 4 figur ini, apalagi bonus buffnya King Shark, karena belum ada merek lain yang ngeluarin figur The Suicide Squad ini ya. Jadi oke lah untuk dibeli. Kalau ada rezeki lebih langsung aja beli keempat-empatnya. Untuk harga seperti yang saya sudah pernah sebutkan, sama ya, 399.000 alias 400.000. Itu saja ya review dari saya, semoga bermanfaat. Sebenarnya saya ada figur lain, figurnya Zack Snyder Justice League yang belum direview, tapi saya bingung sih mau review, tapi kayaknya juga hype-nya udah lewat, jadi kayaknya nggak bakal ada yang tertarik juga buat nonton. Tapi kalau kamu tertarik mungkin bisa komen ya kalau pengen figurnya di review, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa lah, masih banyak konten lain yang bisa dibuat ya. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat saya bikin konten baru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya!